Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut pada hari ini kita masih dapat mengikuti tutorial cara menghitung uji homogenitas data secara manual. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menghitung manual uji homogenitas data. Seperti pertemuan yang kemarin, yaitu tentang uji normalitas data, maka pada uji homogenitas data ini kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari uji homogenitas data sehingga kita perlu menghitungnya. Nah, di sini tujuan uji homogenitas data adalah untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Bila objek yang diteliti tidak mempunyai varian sama, maka uji ANOVA tidak dapat diberlakukan. Untuk itu, kalau nanti pada uji homogenitas data ini variannya homogen atau variannya sama, maka bisa kita lanjut dengan ke uji ANOVA. Sebagaimana yang uji normalitas data, pada uji homogenitas data ini kita harus punya sampelnya, punya nilainya, punya angkanya atau datanya, sehingga uji homogenitas data ini berjalan. Maka untuk itu kita harus mengetahui sampelnya dari mana. Ini sebagai contoh saja bahwa saya mengambil sampel 30 mahasiswa yang ikut ujian statistik. Ternyata setelah saya koreksi, setelah saya periksa, 30 mahasiswa ini mendapatkan nilai. Ada yang mendapatkan nilai 34, ada yang mendapatkan nilai 38, 68, 54, 47, 43, 45, 84, 49, 53, 65, 75, 73, 77, 55, 62, 32, 58, 70, 22, 28, 36, 59, 58, 66, 41, 79, 57, 64, dan 52. Maka 30 mahasiswa inilah yang saya jadikan sebagai sampel untuk menghitung uji homogenitas data secara manual. Setelah data yang saya dapatkan ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba menghitung uji homogenitas data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, data dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, kebetulan di sini saya membuat 5 kelompok dari data yang tadi kita sebutkan di atas. Saya katakan bebas, para mahasiswa membuat 2 kelompok silakan, 3 kelompok silakan, 4 kelompok silakan, dan seterusnya. Nah, setelah data dikelompokkan, di sini kebetulan untuk kelompok 1 adalah angkanya 34, 38, 68, 54, 47, 43. Kelompok 2, 45, 84, 49, 53, 65, 75. Kelompok 3, 73, 77, 55, 62, 32, 56. Kelompok 4, 70, 22, 28, 36, 59, 58. Kelompok 5, 66, 41, 79, 57, 64, 52. Dari kelima kelompok ini, setelah terbentuk, maka langkah yang kedua adalah mencari varian per kelompok. Dengan persamaan alfa kuadrat sama dengan X1 min X rata-rata dikuadratkan plus X2 min X rata-rata dikuadratkan, dan seterusnya. Sebagai contoh, kelompok 1 ini ada 34, 38, 68, 54, 47, 43. Kita harus cari dulu
X rata-ratanya. X rata-ratanya 34 tambah 38 tambah 68 tambah 54 tambah 47 tambah 43 dibagi 6. Ini yang disebut dengan X rata-rata. Maka setelah itu kita cari alfa kuadratnya, yaitu X1-nya 34. Dikurang X rata-rata yang tadi, dikuadratkan, ditambah X2 38, dikurang X rata-rata yang tadi, dikuadratkan, dan seterusnya sampai 43, dikurang X rata-rata dikuadratkan. Setelah itu dijumlahkan, maka dibagi N-1. N-nya adalah 6. Min 1 berarti dibagi 5. Itulah yang disebut dengan kelompok 1. Kelompok 2 pun seperti itu. Kelompok 3 juga sama seperti itu. Kelompok 4, kelompok 5 sama seperti itu. Setelah kita hitung dengan persamaan yang tadi, maka didapat untuk kelompok 1, yaitu variannya temunya 151,07. Kelompok 2 kelompok 2 240,17. Kelompok 3 256,57. Kelompok 4 377,50 dan kelompok 5 169,37. Maka hipotesisnya adalah 5HO jika C kuadran hitung lebih kecil daripada C kuadran tabel. Dan tolak HI jika C kuadran hitung lebih besar daripada C kuadran tabel. Setelah itu, maka kita buat tabel pengujian homogenitasnya sebagai berikut. Yang pertama sampel, dB per dB, SI kuadrat, log SI kuadrat, dB log SI kuadrat, dan dB SI kuadrat. Maka bagaimana kita ketahui tadi bahwa kelompok yang ada pada uji homogenitas yang kita buat adalah terdapat 5 kelompok, maka otomatis dB-nya adalah 5. Sampelnya tadi 5 kelompok. Nah, untuk mencari per dB, cara menghitungnya seperti ini, yaitu 1 per dB itu sama dengan 1 dibagi 5. Maka ketemunya adalah 0,2. Begitu juga yang seterusnya sama. 1 per dB 0,2 sampai ke bawah sampai yang kelima kelompok 0,2. Untuk mencari SI kuadratnya yang ini, yaitu yang tadi kita cari di varian per kelompok. Temunya SI kuadrat 151,07 dan seterusnya. Maka log SI-nya caranya adalah log SI kuadrat itu sama dengan log 151,07. Itu hasilnya 2,1792. Dari mana? Dari kalkulator. Kamu pegang kalkulatornya, bisa mencarinya, pencet log dulu, terus 151,07 sama dengan ketemunya 2,1792. Atau bisa juga 151,07 pencet log akan ketemu 2,1792. Sama dengan yang bawah juga demikian. Yaitu log 240,17 ketemunya 2,3805. Begitu juga dengan log 256,57 ketemunya 2,4092 dan seterusnya sampai yang ke bawah, yaitu 169,37 bisa di log dulu atau bisa log dulu 169,37 ketemunya 2,2288. Yang seterusnya adalah dB log SI kuadrat. dB log SI kuadrat itu sama dengan dB-nya tadi 5. 5 kali log SI kuadrat 2,1792. Itu sama dengan 10,8960. Nah, ini yang dB log SI kuadrat. Itu juga yang bawah. Yang bawah dB log SI kuadrat. dB-nya 5, log SI kuadratnya 2,3805. Ketemunya 9025 dan seterusnya ke bawah sampai yang terakhir, yaitu 5 kali 2,2288. Ketemunya 11,1440. Maka dB SI kuadratnya, dB SI kuadrat itu sama dengan dB-nya 5, SI kuadratnya 151 kali 151,07 itu sama dengan 755,35.
itu DB SI kuadratnya. Yang ke bawah sama, yaitu 5 kali 240,17. Hasilnya 1200,85 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 5 kali 169,37. Ketemunya 846,85. Setelah itu kita jumlahkan DB log SI kuadrat dan DB SI kuadrat. DB log SI kuadrat kita jumlahkan 10,8980, 11,9025, 12,0460, 12,8845 dan 11,1440. Ketemunya adalah 58,8730. Begitu juga yang DB SI kuadrat yaitu 755,35 ditambah 1200,85 ditambah 1282,85 ditambah 1887,50 tambah 846,85 hasilnya 5973,40. Nah, inilah yang disebut dengan tabel pengujian uji homogenitas. Maka dari tabel ini kita bisa menghitung dari tabel homogenitas ini kita bisa menghitung bagaimana C kuadran tabel dengan C kuadran hitungnya. Maka di sini mencari varian gabungannya yaitu SI kuadrat sama dengan alfa kuadrat sama dengan sigma DB SI kuadrat per sigma DB. Sama dengan 5973,4 yang tadi di tabel tadi dibagi 25. DB itu sigma DB itu 25, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Pokoknya 25. Sama dengan 238,94. Maka log SI kuadratnya sama dengan log 238,94 ketemunya 2,3783. Mencari nilai Bartlett ini rumus ya. Mencari nilai Bartlett yaitu B sama dengan sigma DB log SI kuadrat sama dengan 25 dikali 2,3783. Ketemunya adalah 59,4575. Mencari nilai C kuadran hitung dengan rumus C kuadran hitung sama dengan ln 10 itu adanya di kalkulator. Ln 10 kali B min sigma DB log SI kuadrat. Ln 10-nya kalau kita punya kalkulator ketemunya 2,3026. Sigma DB-nya 59,4575 min 58873 maka ketemunya adalah 1,3458. Nah, dari hasil perhitungan C kuadran hitung ini atau C kuadran hitung ini maka kita mencari C kuadran tabelnya dengan yang kemarin yaitu bahwa C kuadran tabel di angka 3 ketemunya di 9,49. Simpulannya bahwa C kuadran hitung sama dengan 1,3458 lebih kecil daripada C kuadran tabel yaitu 9,49. Simpulannya berarti kelima kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Maka terima HO. Demikianlah uji homogenitas yang kita laksanakan, yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.